Pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 sampai 18 September 2024 yang lalu memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,75%. Kedepan Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga sesuai dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Firman Mohtar. Pak Firman, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Pak Firman, kelihatannya Bank Indonesia menginspirasi Bank Sentral Amerika Serikat yang menurunkan Fed Fund Rate-nya 0,5%, 50 bips. Tapi banyak orang mengatakan Bank Indonesia walaupun lebih awal kan turunkannya 0,25%. Apakah itu artinya bahwa the Fed itu akan kemungkinan menurunkan lagi dan Bank Indonesia juga akan mengikuti the Fed? Atau seperti apa bacaannya Bank Indonesia, Pak Firman? Terima kasih Bang Leo. Jadi kami melihat memang bahwa the Fed, kami sudah melihat akan melakukan penurunan Fed Fund Rate-nya dalam sisa tahun ini. Hasil perhitungan kami memperlihatkan bahwa labor market-nya yang memang semakin melemah, kemudian pertumbuhan ekonominya yang juga semakin menurun dan inflasinya yang turun ini, memang kami perkirakan akan berdampak terhadap Fed Fund Rate-nya yang akan turun. Hitungan kami di baseline kami Bang Leo untuk di tahun 2024 ini mereka akan turunkan 75 sampai dengan 100 basis point. Sementara tahun 2025 seiring dengan perlambatan ekonomi Amerika mereka akan turunkan kembali sampai dengan 100 basis point. Gambaran-gambaran inilah yang juga pada gilirannya berdampak terhadap bagaimana risiko di Amerika dan global sendiri Bang Leo. Secara singkat dapat kami sampaikan bagaimana perilaku dari yield USD Amerika yang sebelumnya itu tinggi untuk tenor jangka pendek sehingga mencapai 4%, dalam perkembangannya terus turun. Perkembangan terakhir kalau kita lihat di akhir September ini sudah turun 2 tahunnya menjadi 3,64 dari sebelumnya 3,9. Itu satu titik. Titik yang lain adalah yield USD yang 10 tahun yang sebelumnya lebih rendah daripada 2 tahun ini pada giliran juga turun tapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Jadi inverted yield curve yang sebelumnya terjadi juga sudah hilang di periode-periode terakhir. Gambaran yang kedua, Amerika Serikat dengan dolarnya yang menguat begitu tinggi dengan tercermin dari DXY yang sampai 105 sebelumnya terus menurun Bang Leo seiring dengan kondisi tersebut. Bahkan seiring pasca penurunan Fed Fund Rate terakhir sudah mencapai angka 100. Gambaran inilah yang berdampak terhadap bagaimana ketidakpastian di pasar keuangan berpengaruh dan mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia ini berlanjut. Dan inilah yang pada gilirannya berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah kita yang dalam perkembangan terakhir ini terus menguat. Dan ini adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap bagaimana kami mempertimbangkan stance kebijakan moneter, di samping juga kondisi inflasi yang terus menurun dan pertumbuhan ekonomi yang memang perlu kita terus dorong. Pak Firman sudah mengatakan bahwa tren rupiah menguat, tapi pertanyaannya adalah yang terjadi ini sebenarnya penguatan rupiah atau pelemahan US dollar sebetulnya Pak Firman, karena memang sudah mulai menurunkan Fed Fund Rate-nya itu. Bagaimana proyeksi Bank Indonesia terhadap nilai tukar rupiah sampai akhir tahun, Pak Firman? Jadi gambaran mengapa rupiah menguat ini memang dipengaruhi oleh dua faktor Bang Leo. Bagaimana pengaruh dari push factor kalau kita bahasakan ya terhadap kondisi ketidakpastian global yang menurun, termasuk dolarnya yang melemah tadi. Inilah mengakibatkan dorongan terhadap aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia. Tapi ini tentunya tidak hanya berjalan sendiri, ada pull factor, faktor-faktor penarik dari domestik yang bisa membuat aliran modal itu masuk ke dalam Indonesia. Salah satu faktornya adalah bagaimana imbal hasil yang kita berikan selama ini tentunya menarik ya. Dan ini membuat daya tarik inflow masuk. Yang kedua adalah bagaimana terhadap prospek ekonomi kita yang tetap baik. Yang ketiga adalah tentunya komitmen Bank Indonesia, Bang Leo. Bagaimana kita terus menjaga stabilitas
nilai tukar rupiah, sehingga ekspektasi terhadap pergerakan nilai tukar ke depan itu tetap baik. Yang ini pada gilirannya membuat nilai tukar kita terus sekarang ini menguat. Ke depan kami tentunya akan melihat ini terus berlangsung, Bang Rio. Nilai tukar kami perkirakan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat seiring dengan bagaimana ketidakpastian global yang makin turun tadi, dan juga kondisi-kondisi domestik kita yang makin baik. Pak Firman, tadi sebelum kita dialog ini ada data lagi menunjukkan deflasi, Pak, 5 bulan berturut-turut yang ditunjukkan BPS. Terkait dengan deflasi inflasi ini, kalau Bank Indonesia melihatnya apakah memang deflasi itu disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pertumbuhan konsumsi, atau seperti apa Bank Indonesia melihat assessment-nya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, katakanlah sampai akhir tahun ini, Pak Firman? Jadi beberapa hal yang kami lihat, bahwa kita lihat komponennya dulu, Bang Leo. Inflasi IHK, indeks harga konsumen, itu terdiri dari 3 bagian. Inflasi inti yang kita yakini bersifat fundamental dan itu dipengaruhi oleh interaksi supply dan demand di pasar terhadap barang-barang yang permanen. Yang kedua, inflasi volatile food yang isinya adalah barang-barang makanan yang bergejolak, yang isinya seperti cabai, gula, bawang, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah inflasi administered price. Mengapa inflasi kemarin ini memang terus dalam kondisi deflasi? Kalau lihat dari 3 komponen tersebut, ini banyak dipengaruhi oleh inflasi volatile food yang memang terus menurun. Sebagaimana tadi disampaikan di caption, bahwa memang ini dipengaruhi oleh pasokan dari pangan yang memang meningkat seiring dengan panen yang bertambah tadi. Itu yang pertama. Sementara bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi? Sejauh ini inflasi inti yang kita yakini sebagai inflasi yang sifatnya permanen dan fundamental, dalam perkembangan terakhir memang masih dalam kondisi yang baik, 2%. Bahkan kemarin kalau kita catat di September itu inflasi inti tercatat 2,09 year on year number dibandingkan dengan 2,02. Jadi pergerakan ini relatif stabil, yang mencerminkan bahwa perekonomian kita memang tetap dalam kondisi yang baik. Beberapa hasil hitungan kami memperlihatkan investasi masih akan terus berlangsung didukung oleh proyek strategis nasional. Sementara ekspor kita melihat juga masih tetap baik. Yang menjadi dorongan adalah tentunya didorong oleh konsumsi, khususnya konsumsi kelas menengah ke atas. Kami berharap ini akan memberikan spillover terhadap perekonomian secara keseluruhan, sehingga proyeksi kami masih tetap sama, masih dalam kisaran 4,7 hingga 5,5% di tahun 2024 ini, Bang Leo. Baik, tadi Pak Firman sudah mengatakan Bank Indonesia memproyeksikan Bank Sentral Amerika akan menurunkan sampai akhir tahun antara 75 sampai 100 basis poin. Yang sudah diturunkan oleh The Fed baru 50 basis poin. Apakah itu artinya kemudian The Fed akan menurunkan lagi, dan langkah itu apakah akan diikuti oleh BI Rate, Pak Firman? Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Setelah terjadi penurunan suku bunga, kita akan cari tahu bagaimana Bank Indonesia memiliki proyeksi terhadap BI rate-nya. Pak Firman, di bulan lalu Pak, September, di rapat Dewan Gubernur, BI akhirnya menurunkan 25 basis poin. Tapi tadi Anda sudah mengatakan, Pak Firman, The Fed kelihatannya masih akan ada sisa 25 sampai 50 basis poin lagi akan mungkin diturunkan sampai akhir tahun. Apakah itu artinya BI rate juga akan turun lagi, Pak Firman, atau seperti apa Bank Indonesia melihatnya? Jadi transmisinya begini, Bang Leo, tidak serta-merta pada saat Fed Fund Rate turun, kita langsung juga menurunkan BI rate. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa Fed Fund Rate ini akan berpengaruh terhadap ketidakpastian pasar keuangan dunia. Pada kondisi seperti ini, biasanya persepsi investor itu akan berubah menjadi lebih baik. Dan ini berdampak terhadap bagaimana dinamika aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, kalau ini terjadi berlanjut, maka pada gilirannya berbagai ketidakpastian saya sebutkan tadi, yield USD, DXY, mata uang Amerika, itu akan terus menurun. Dan dampaknya yang kedua, ini akan berpengaruh menjadi bagaimana aliran modal itu berdampak terhadap nilai tukar rupiah kita. Nilai tukar rupiah kita yang menguat ini adalah menjadi salah satu
komponen yang berpengaruh terhadap inflasi sebagai sasaran akhir dari Bank Indonesia. Jadi Ya, kita tetap kembali kepada bagaimana mandat dari Bank Indonesia menjaga nilai rupiah, dalam satu sisi adalah menjaga inflasi sebagai tujuan akhir dan bagaimana menjaga stabilitas nilai rupiah. Dari perkembangan-perkembangan tersebut, Bang Leo, tentunya kami juga akan menilai bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang ya. seperti kita diskusikan tadi memang perlu terus kita dorong sehingga bisa terus memberikan daya tarik terhadap perekonomian. Nah, dampaknya inilah yang pada gilirannya menjadi pertimbangan-pertimbangan kami ke depan, Bang Leo. Dan salah satu hal lain pada saat kita melakukan penyesuaian terhadap BI rate tadi, tentunya ini akan mendorong bagaimana hubungannya terhadap kredit dan juga Ya. terhadap bagaimana hubungannya dalam upaya mendukung kesinambungan fiskal. Jadi gambaran-gambaran inilah Bang Leo tidak serta-merta bahwa pada saat Fed Hmm. Fund Rate misalnya melakukan penyesuaian, Ya. penurunan kembali, kita akan melakukan penyesuaian dengan besaran Baik. yang sama. Tapi kita akan terus timbang data dependent semuanya terhadap bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inflasi, dan kemudian terhadap nilai tukar itu sendiri ke depan. Yang kami menilai ke depannya memang akan tetap semakin baik. Pak Firman, berkali-kali Bank Indonesia mengatakan tidak terpatok kepada angka tertentu kurs rupiah terhadap dolar. Yang paling penting adalah tidak fluktuatif, tidak menguat cepat, tidak melemah cepat. Bagaimana Bank Indonesia berupaya memperkuat nilai tukar rupiah, tapi sekaligus terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak? Bagaimana gambarannya, Pak Firman? Jadi memang penting adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bang Leo. Karena apa? Pada saat nilai tukarnya stabil, itu akan memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi dalam merencanakan kegiatan ekonominya. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, memang pada akhirnya yang kita lakukan terhadap nilai tukar adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tersebut yang pada gilirannya tentunya akan berdampak terhadap perekonomian melalui pertama, kalau nilai tukarnya stabil bahkan cenderung menguat akan berpengaruh terhadap inflasi yang semakin rendah dan terkendali. Hmm. Yang kedua, inflasi yang rendah terkendali ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, nilai tukar yang menguat tentunya akan berdampak terhadap kebutuhan-kebutuhan kita, terhadap impor untuk hal-hal yang produktif yang pada gilirannya bisa mendukung kegiatan investasi. Secara Ya. keseluruhan itu bagaimana upaya kita menjaga nilai tukar rupiah. Nah, bagaimana strategi kita, Bang Leo, di tengah kondisi seperti ini? Tentunya bagaimana policy stance kita terkait BI rate ini menjadi pegangan awal kita untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Pada sisi lain, bagaimana strategi kami di kebijakan nilai tukar adalah menjaga stabilitas nilai tukarnya melalui intervensi baik di pasar spot, di pasar di NDF, non-deliverable forward, kemudian bagaimana di SPN. Itu adalah tentunya kita lakukan terus penguatan, Bang Leo, Ya. dan disupport oleh operasi moneter yang pro market dan berdampak terhadap aliran modal dan ujungnya nilai tukar rupiah tadi. Pak Firman, terakhir Pak, tentunya tidak bisa Bank Indonesia bergerak sendiri sebagai otoritas moneter, harus bekerja sama dengan pemerintah, otoritas fiskal. Kita mendengar belum lama Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Seperti apa Pak koordinasi dan sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah, Pak Firman? Dua hal yang kami lakukan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ini adalah kami mempunyai namanya kebijakan likuiditas makroprudensial, di mana ini adalah sebagai kebijakan yang sifatnya sektoral mengarah kepada sektor-sektor yang kami anggap sifatnya memberikan nilai tambah tinggi, produktivitas tinggi, dan bisa menyerap tenaga kerja. Jadi kebijakan likuiditas makroprudensial ini sudah kami lakukan tentunya Bang Leo, dan ini bagaimana saling bersinergi dengan kebijakan stimulus dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri adalah tentang bagaimana koordinasi kami di TPID dan TPIP. Ya. Jadi koordinasi ini adalah mengendalikan inflasi pangan tadi. Inflasi pangan perlu kita kendalikan karena akan memberikan dampak positif terhadap daya saing perekonomian, daya beli masyarakat, dan pada akhirnya stabilitas inflasi secara keseluruhan. Dan tentunya kalau di caption ini kita juga penting melakukan koordinasi di stabilitas sistem keuangan karena ini akan menjadi penopang kita untuk terus bertumbuh Baik. ke depan.
Baik, kita harap kebijakan Bank Indonesia ini akan tetap menjaga nilai tukar rupiah, tapi sekaligus juga menjaga pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mohtar, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Firman. Terima kasih Bang Leo, selamat pagi. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.